Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Suwaji dan kali ini akan kita bahas partai terhangat dalam kejuaraan catur Pragu International Chess Festival. Kejuaraan ini diadakan oleh klub catur Novibor di kota Pragu, Republik Chechnya, yang berlangsung mulai dari tanggal 5 hingga 16 Maret 2019. Partai ini menjadi sangat menarik karena Pentala Hari Krishna, pecatur unggulan dari India, berhasil mengalahkan Duda Jan Krzysztof, pecatur juara Polandia Championship yang diadakan pada Desember 2018 lalu. Di mana Duda yang mengabaikan perkembangan buah terus ditekan oleh Hari Krishna sehingga harus menyerah dalam langkah ke-28. Bagaimana jalannya permainan? Mari kita saksikan bersama. Hari Krishna mengawali permainan dengan E4 dan Duda membalas dengan C5. Sebuah pembukaan Sisilia dan permainan berlanjut dengan kuda F3, kuda C6. Pada posisi ini, langkah pion D4 yang merupakan Sisilia jenis terbuka atau gajah B5 adalah langkah yang paling populer. Namun rupanya putih memilih Sisilia jenis tertutup dengan melangkah kuda C3 yang juga merupakan lanjutan yang bagus. Kuda F6, gajah B5. Pada umumnya, pada tahap awal pembukaan, secara teori, perkembangan perwira kecil didahulukan dan jangan mengeluarkan menteri terlalu awal. Saya kira ini sudah sering saya bahas dalam video-video yang terdahulu. Dan kali ini, hitam melangkah menteri C7. Saya kira suatu yang sering terjadi dalam pembukaan Sisilia. Namun di sisi lain, perwira kecil hitam masih banyak yang belum berkembang. Dalam posisi sedikit unggul perkembangan buah, putih terus mempercepat perkembangan dengan rokade. Jangan melangkah lebih dari satu kali terhadap buah yang sudah berkembang pada tahap pembukaan. Begitulah teori mengatakan. Namun kadang Grandmaster punya pemikiran yang berbeda dengan sebuah perhitungan yang matang dan adanya langkah taktis tertentu. Dan kali ini hitam tidak mengikuti aturan itu dan melangkah kuda D4. Sebuah langkah pemusatan kuda dan putih terus fokus dengan perkembangan buah dengan benteng E1. A6. Dalam sebuah peperangan ada kalanya perlu strategi mundur untuk menang atau untuk konsolidasi. Dan untuk itu putih melangkah gajah F1. Kuda G4, sebuah ancaman skakmat yang brutal dan terang-terangan dengan kuda pukul kuda di F3, dan bila menteri pukul kuda maka menteri hitam meluncur ke H2 dan skakmat. Pada posisi ini langkah sederhana pion G3 juga bagus untuk putih. Namun Hari Krishna memilih langkah taktis dengan pion E5. Dan setelah kuda pukul kuda, menteri pukul kuda, kuda pukul pion E5. Dengan adanya ancaman kuda terhadap menteri, kini putih punya langkah bagus dengan menteri H5. Memperkuat ancaman benteng terhadap kuda. Kalau kita analisa di papan, tampak sekali putih sangat unggul dalam perkembangan buah. Seperti benteng yang sudah aktif mengontrol petak setengah terbuka, dan menteri yang mengontrol pusat dan sedang menekan kuda hitam. Sementara dua gajah hitam masih terkungkung atau terhalangi oleh pion-pionnya sendiri. Bagaimana Hari Krishna menggunakan kesempatan ini untuk menang? Mari kita lanjutkan. Kuda G6.
Sebuah langkah logis untuk menghindar dari ancaman. Tapi dengan adanya langkah kuda berkali-kali dalam tahap pembukaan yang tentunya bertentangan dengan teori, jangan melangkahkan buah yang sama dalam tahap pembukaan. Tentu ini menguntungkan putih yang terus menata perkembangan buahnya dengan baik. Dan pada posisi ini putih melanjutkan pengaktifan perwira ke pusat dengan kuda D5. Dengan tempo ancam menteri, dan menteri hitam menghindar ke D6. Dan disinilah terjadi posisi yang krusial atau penting. Saat unggul perkembangan yang signifikan atau punya inisiatif yang kuat, korban pion atau perwira kadang-kadang dilakukan untuk menambah tekanan atau kekuatan. Dan ini juga dilakukan putih dengan pion D4. Agar gajah di C1 bisa berkembang ke G5 atau mungkin juga ke D2 untuk menambah penguasaan ruang diagonal E1 A5. Pion kali D4, gajah D2. Dengan adanya diagonal lemah A5 D8 dan juga petak yang sangat lemah C7, dengan adanya kuda di D5, langkah pion B6 saya kira bagus. Namun kali ini hitam melangkah E6. Mungkin dengan maksud memberi kesempatan gajah di F8 yang sudah lama terkungkung untuk berkembang. Dan kesempatan ini tidak disia-siakan putih dengan menguasai diagonal penting dengan gajah A5. Dan dengan terpaksa hitam melangkah B6. Tentunya pukul pion itu merupakan pilihan yang terbaik. Kuda F4. Mencoba mengurangi tekanan dengan menukar kuda di D5 yang bagai duri dalam tenggorokan, serta tempo ancam menteri. Pada posisi ini ada beberapa langkah putih yang baik, di antaranya menteri G5. Untuk mengancam kuda dan mengontrol petak lemah D8. Namun kali ini putih memilih langkah yang terbaik dengan menteri H4. Ancam kuda, mengincar petak penting D8 yang bisa berujung skakmat, dan juga menjaga pion H2. Di sini, langkah hitam pion F3 layak dipertimbangkan hitam untuk menghalangi pantauan menteri putih terhadap diagonal penting H4 D8. Namun dalam partai aslinya hitam melangkah gajah E7 dengan maksud mengembangkan perwira dan mengenakan menteri putih. Namun ini memberi banyak keuntungan bagi putih dengan adanya kuda pukul gajah. Menteri pukul kuda tentu akan dijawab dengan menteri pukul kuda dan putih unggul perwira. Untuk itulah hitam melangkah menteri pukul gajah. Kuda pukul gajah, ancam menteri dan menciptakan posisi skakmat dengan menteri E7. Oleh karena itu hitam melangkah benteng pukul kuda, menteri pukul kuda. Dengan adanya putih unggul perwira dan perkembangan yang cukup signifikan, hitam sudah bisa dikatakan kalah. Namun hitam masih melanjutkan permainan dengan benteng pukul pion C2. Dan putih menyelamatkan pionnya yang terancam dengan B3.
rokade, benteng ED1. Menambah tekanan terhadap pion lemah D4. Menteri A5 serangan balik dengan menyerang pion A1 walau harus merelakan pion D4. Menteri pukul pion D4, benteng pukul pion, benteng pukul benteng, menteri pukul benteng. Secara teori, kalau kita unggul perwira, penyederhanaan posisi atau pertukaran perwira adalah sebuah strategi yang bagus, dan ini dilakukan putih dengan menteri A4. Pertukaran tentunya merugikan hitam. Untuk itulah, maka hitam melangkah. Menteri C2. Benteng pukul pion. G6. Sebuah langkah prophylaktik atau langkah waspada untuk menciptakan jalur penyelamat bagi raja terhadap ancaman skakmat baris belakang, dan putih pun melakukan hal yang sama, sebuah langkah prophylaktik dengan pion G3. A5. Benteng A7 menekan pion lemah A5, dan setelah benteng B8, putih punya langkah taktik sederhana dengan benteng pukul pion. Dan hitam pun menyerah. Mengingat raja pukul benteng, maka menteri putih akan memberi garpu dengan menteri F4. Ancam raja dan benteng di B1. Demikianlah para pecinta catur, ulasan tentang partai Bentala Hari Krishna saat berhadapan dengan Jan Christoph Duda yang menarik. Suatu pelajaran yang bisa kita petik dalam permainan ini adalah pentingnya perkembangan buah atau perwira bisa dikatakan merupakan pelajaran tingkat paling dasar dalam belajar catur. Namun bila itu diabaikan, bisa dimanfaatkan lawan, bahkan di tingkat permainan Grandmaster papan atas. Sekian dulu tutorial ini, semoga bisa menambah kemampuan permainan catur Anda. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.